Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study math. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar math. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan bukunya. And then forget, let's pray, say basmalah together. Dan jangan lupa kalian membaca doa dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Open your book page 194. Buka buku kalian halaman 194. Look at lesson 7. Lihat pembelajaran 7. Other units of mass. Kita mempelajari satuan berat dalam bentuk yang lain. Nah, kemarin kita sudah mempelajari kilogram dan gramnya. Ini jenis bentuk satuan berat yang lainnya. Nah, bisa kalian lihat, paling terbesar adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, ini adalah satuan berat. Pada minggu yang sebelumnya, kita juga sudah mempelajari units of length atau satuan panjang yang dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, untuk kali ini kita mempelajari satuan beratnya dalam bentuk yang lain, yaitu dari kilogram until miligram ya. Seperti biasa, kalau untuk ke kanan itu dikalikan berapa? Kelipatan 10. Berarti kalau 2 tingkat 100, 3 tingkat 1000 dan selanjutnya. Nah, sedangkan kalau ke kiri itu dibagi berapa? Sama, dibagi 10. Berarti kalau 2 tingkat kelipatannya dibagi 100 ya. Kalian harus ingat ya. Di sini contoh. 1 kilogram gram. 1 kilogram berapa gram? Dari kilogram ke gram itu 3 tingkat, berarti dikali 1000, berarti 1000 gram ya. Atau sebaliknya, dari gram ke kilogram, dari gram ke kilogram ke kiri. Nah, kalau ke kiri dibagi, berarti dibagi 1000, nolnya dicoret aja, jadinya 1 kilogram ya. Oke, kalian jangan bingung ya, it's easy, ini sangat mudah. Kalau ke kanan dikali, ke kiri dibagi. Oke, penjelasan selanjutnya, next page. 195, halaman 195. Look at, kalian lihat, converting from a larger unit to smaller unit. Mengubah dari satuan yang terbesar, paling besar, ke satuan yang lebih kecil. Oke, di sini kalian lihat langsung nomor 3. Watermelon weighs 3 kg. Berat sebuah semangka adalah 3 kilo. Express the mass in grams. Ubah ke dalam satuan berat dalam bentuk gram. Nah, dari kilogram ke gram 3 tingkat. Tadi kalau 3 tingkat berarti ke kanan dikali 3 tingkat, berarti kelipatan 3 itu 1000, berarti dikalikan 1000. 3 times 1000 is equal to 3000 gram. Jadi hasilnya 3000 gram. Kalian tulis lagi di bawahnya. And then number 4, untuk nomor 4 kalian kerjakan sendiri ya, sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini udah ada contohnya yang A dan B. Hektogram 2 gram, dari hektogram ke gram 2 tingkat, berarti times 100 dikali 100. 5 times 100 is equal to 500 gram. And B, dekagram. Nah, dari dekagram ke gram 1 tingkat, berarti dikali tens. 20 times 10 is equal to, nah, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nolnya kita simpan, jadinya 200 grams. C and D do yourself. Untuk C dan D kalian kerjakan sendiri ya. Oke, next page. 196, halaman 196. Look at converting from a smaller unit to a larger unit. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi dari yang lebih besar ke yang lebih kecil, kalau sekarang perubahan dari yang smaller lebih kecil ke yang lebih besar. Oke, sekarang kalian lihat di sini number 6, nomor 6.
There is a sample A and B. Contohnya adalah A dan B. Desigram to gram, dari desigram ke gram. Satu tingkat ke kiri. Kalau ke kiri berarti dibagi. Berarti 40 divide by 10. 40 dibagi 10. Coret aja nolnya. Sisa 4 gram atau 4 gram. And B, dari centigram to gram, dari sentigram ke gram. Berapa tingkat? 2. Berarti kelipatan dari 10 2 tingkat. 100 berarti dibagi 100. 500 divide by 100 is equal to 5 gram. 500 dibagi 100 sama dengan 5 gram. Coret aja nolnya. Kalau di kiri coret 2, berarti di kanan juga coret 2. 5 dibagi 1 5. Oke. C and D do yourself. Untuk C dan D kalian kerjakan sendiri ya. Oke, next page. 197, halaman 197. Look at number 8, lihat nomor 8. Convert to kilogram, diubah ke dalam bentuk kilogram. Jadi semua pertanyaannya diubah ke dalam bentuk kilogram. Ini memang sudah beri contoh yang A. Dari hektogram to gram. Nah, berarti mundur satu tingkat. Berarti ke kiri dibagi tens. Berarti 80 divide by tens. Nolnya coret. Kalau kiri coret 1, berarti kanan juga coret 1. 8 dibagi 1 is equal to 8. 8 dibagi 1 sama dengan 8. B until D do yourself. Untuk B sampai D kalian kerjakan sendiri. And then number 9 juga sama. I want to give sample for A. Memang akan berikan contoh bagian A-nya. Dari gram ke kilogram. Nah, dari gram ke kilogram. Berapa tingkat? 3 tingkat. Mundur berarti divide, dibagi. 3 tingkat berarti dibagi 1000, dibagi 1000. Coret aja nolnya. Coret 3 berarti atas coret 3. 3 divide by 1 is equal to 3 dibagi 1 sama dengan 3 kilogram. Sisanya do yourself, kalian kerjakan sendiri. Oke, it's easy, pasti kalian bisa ya. Next page. Next page 198, halaman 198. Look at number 10. There are other units of mass that are commonly used in Indonesia. Di sini ada satuan berat yang biasa digunakan di negara Indonesia. Tadi selain kilogram, hektogram, until miligram, di sini juga ada ternyata satuan ton. Nah, and quintal. 1 ton, 1 ton, same as 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. And then 1 quintal same as 100 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Berarti yang paling tertinggi adalah ton. Ton dulu baru kuintal. Karena 1 ton 1000 kilo, 1 kuintal 100 kilo. Oke, terus juga ada satuan pound and ounce. Nah, 1 kilo same as 2 pound. 1 kilo sama dengan 2 pound. And then 1 kilo same as 10 ounce. 1 kilo sama dengan 10 ounce. Nah, ini biasanya digunakan untuk di pasar, misalnya beli kacang hijau atau apapun. Nah, ini menggunakan ounce dan pounds ya. Kalau untuk ton sama kuintal biasanya untuk mengukur beras ya. Kalau kalian ikut mamahnya ke belanja ke pasar, pasti kalian tahu. Oke, di sini kita contohnya ya. Convert to kilogram, diubah ke dalam bentuk kilogram. Nah, 3 tons, 3 tons berapa kilo? Oke, tadi kalau 1 tons, 1 ton is equal to 1000 kg. 1 ton sama dengan 1000 kg. Berarti 3 kalikan 1000. 3 times 1000 is equal to 3000 kg. Jadi 3 ton sama dengan 3000 kg. And then dalam bentuk kuintal, 4 kuintal, 4 kuintal berapa kilo? Nah, tadi kalau 1 kuintal, 1 kuintal is equal to 100 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Berarti kalau 4 kalikan 4 times 100 is equal to 400 kg. 4 dikali 100 sama dengan 400 kg. Berarti 4 kuintal sama dengan 400 kg. Ya. For C and D do yourself. Untuk C dan D kalian kerjakan sendiri. Ya, dihafal ya, jangan sampai lupa ya.
Oke, next page. 199, halaman 199. Look at number 12. Convert to pound. Nah, ini diubah dalam bentuk pound. Oke, 40 kilo, 40 kilo berapa pound? Nah, tadi masih ingat kan? 1 kilo is equal to 2 pound. 1 kilo sama dengan 2 pound. Berarti dikalikan 2. 40 times 2 is equal to 80 pounds. 40 dikali 2 sama dengan 80 pound. Ingat, 1 kilo adalah 2 pounds. And then for B, 600 kilo, 600 kilo berapa pounds? Tadi 1 kilo sama dengan 2 pound. Berarti dikalikan 2. 600 times 2. 600 dikali 2 is equal to 1200 sama dengan 1200 pounds. Ingat, kalau 1 kilo sama dengan 2 pound. 1 kilo same as 2 pounds. Oke. C and D do yourself. Untuk C dan D kalian kerjakan sendiri. And then next, number 13, 13. Convert to ounce. Nah, kalau sekarang diubah dalam bentuk ounce. Kalau yang tadi dalam bentuk pounds. Oke, 3 kilo. Nah, 3 kilo berapa ounce? Oke, kalian masih ingat kan? 1 kilogram same as 10 ounce. 1 kilo sama dengan 10 ounce. Berarti kalau 3 kilo kalikan 10. 3 times 10 is equal to 30 ounce. 3 dikali 10 sama dengan 30 ounce. And then for B, 40 kilo. Nah, kalau 40 sama kalikan 10. Berarti 40 times 10 is equal to 40 dikali 10 sama dengan 400 ounce. Sama dengan 400. Ingat, kalau 1 kilo sama dengan 10 ounce. 1 kilogram same as 10 ounce. Oke. C and D do yourself. Untuk bagian C dan D kalian kerjakan sendiri ya. Oke, next page. Oke, page 200, halaman 200. Look at number 15. Lihat nomor 15. Express each mass in the state unit. Ubah satuan berat ke dalam satuan bentuk kuintal dan tons. Nah, kalau tadi dari kuintal ke kilo, sekarang dari kilo ke kuintal. Berarti kebalikannya. Kalau tadi dikali times, kalau sekarang dibagi divide by. Oke. 1 kuintal same as 100 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kilo. Berarti kalau 5.400, 5,400 divide dibagi 100, divide 100. Nah, nolnya dicoret. Kalau kiri coret 2, berarti kanan juga coret 2. Is equal to 54 dibagi 1, 54. Jadi sama dengan 54 kuintal. Oke, and B, 1000 kg in tons. Nah, 9.000 kg berapa tons? Ingat, kalau 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Berarti dibagi 1000. Nah, kiri coret 3, berarti kanannya juga coret 3. 9 divide by 1, 9 dibagi 1 sama dengan 9. Jadi sama dengan 1000 kg same as 9 tons. 9.000 kg sama dengan 9 ton. Oke, next. Number 16, 16. Express its mass in kilogram. Nah, sekarang diubah ke dalam bentuk kilogram, tapi dalam satuan yang pound. Kalau tadi ton dan kuintal, kalau sekarang pound dan ounce. Oke, 70 pounds, 70 pound berapa kilo? Masih ingat kan? 1 kilo tinggal dibalik. Same as 2 pound, berarti dibagi 2. 70 divide by 2 is equal to 70 dibagi 2. Oke, 35 kg sama dengan 35 kg. And then kalau ada bentuk ounce, 800 ounce, 800 ounce berapa kilo? Masih ingat kan? 1 kg same as 10 ounce, berarti dibagi 10. 800 divide by 10 is equal to 800 dibagi 10 sama dengan 80, sama dengan 80 kg. Next, for C bagian C, 530 pounds, 530 pound berapa kilo? Ingat dibagi 2. 530 530 divide by 2 is equal to, nah ingat
Kalau ada pembagian banyak ini melakukan perbagian bersusun, ya, pembagian menyusun. Nah, ini kita ambil satu angka dulu biar mudah ya. Jangan langsung semuanya kalau kalian belum bisa, tapi kalau kalian udah bisa, satu-satu dulu kalau belum bisa ya. Karena kita ambil dari yang paling depan dulu, 5. 5 divide by 2, 5 dibagi 2 dapatnya berapa? Oke, 2. Hasilnya kalikan ke bawah. 2 kali 2, 2 times 2 is equal to 4. Baru kita kurangin. 5 dikurang 4, 1. Angka 3-nya turun, 3. Jadinya 13, 13. Nah, 13 baru kita bagi kedua. 13 divide by 2 is equal to 13 dibagi 2 dapatnya 6, 6. Lalu kita tulis, lalu kita kalikan. 6 times 2, 6 dikali 2 sama dengan 12. Lalu kita kurangi. 3 dikurang 2, 3 minus 2 is equal to 1. 1 minus 1 is equal to 0. 0 di depan tidak usah ditulis. Nah, ini masih ada angka 0, turun ke bawah. Jadinya 10. 10 divide by 2 is equal to 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kalikan lagi. 5 times 2 is equal to 10. Sama dengan 10. Baru dikurangin. 10 minus 10 is equal to 0. Kalau sudah hasilnya 0, berarti sudah selesai. Berarti hasilnya 265. 265 kg. Untuk bagian D, 30 ounce, 30 ounce berapa kilogram? Oke, ingat tadi 1 kilogram same as 10 ounce. Di 1 kilogram sama dengan 10. Berarti divide 10. 30 divide by 10 is equal to 30 dibagi 10 sama dengan. Nah, caranya dengan coret aja. Kiri coret 1, kanan coret 1 nolnya. Jadi sisa 3. 3 dibagi 1. Oke, 3 kilogram. Jadi 30 ounce same as 3 kilogram. 30 ounce sama dengan 3 kilogram. Oke, next page. Page 201, halaman 201. Look at number 17. Lihat nomor 17. Di sini I want to give sample for A. Memang akan memberikan contoh bagian A-nya ya. 5 tons same as bla 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 kilogram. 5 ton sama dengan berapa kilogram? Oke, tadi 1 ton berapa kilogram? 1000. Karena dari ton ke kilo berarti dikali. Kalau dari kilo ke ton dibagi. Jadinya 5 times 1000 is equal to 5000. 5 dikali 1000 sama dengan 5000 kilogram. For B until G, do yourself. Untuk bagian B sampai J kalian kerjakan sendiri ya. Oke, next number 19, nomor 19. Which is lighter? Manakah yang lebih ringan? Circle it, dilingkari. Di sini for A ada 2 satuan berat. 707 gram or 77 desigram. 707 gram atau 77 desigram. Oke, salah satu ada yang kita ubah. Nah, kita samakan, yang gram kita ubah ke dalam desi ya. Dari gram ke desigram ke kanan 1 tingkat, berarti dikali 1 tingkat tens. Berarti 707 times 10, 707 dikali 10 is equal to 7070 desigram, sama dengan 7070 desigram. Baru kalian lingkari, baru kelihatan kanan atau kiri. Oke, next for B. 8 quintals or 20 kg, 8 kuintal atau 20 kg. Oke, yang kita ubah kuintalnya aja, yang besar ini kita ubah ke dalam bentuk kilogram. 1 kuintal berapa kilogram? Oke, 100. Nah, karena dari kuintal ke kilo dikali. Kalau dari kilo ke kuintal dibagi. 8 times 100 is equal to 800 kilogram. 8 dikali 100 sama dengan 800 kilogram. Baru kalian lingkari manakah yang lighter, paling ringan, lebih ringan, sorry. And then number 20, nomor 20, compare, bandingkan. Di sini ada 3 satuan berat. 500 gram, 60 desigram, and 2000 miligram. Nah, karena satuannya berbeda, kita samakan dulu ke dalam bentuk desigram semuanya. Berarti yang ini kita ubah. Dari gram ke desigram, oke, 1 tingkat ke kanan, berarti dikali. 500 times 10 is equal to 500 dikali 10 sama dengan
5,000. Yang ini tidak usah karena sudah desigram. And then yang miligram. Miligram ke desigram. 2 tangga. Nah, 2 tangga ke kiri. Berarti dibagi, divide 100, dibagi 100. 2000 divided by 100, 2000 dibagi 100 is equal to, nah, bawah coret 2, atasnya juga 2. Jadi sisanya 20 desigram sama dengan 20 desigram. Nah, dari sini kalian bisa susun. Arrange in order beginning from the heaviest. Disusun dari yang paling berat dulu ya. Nah, kalian sudah tahu mana yang paling berat sampai yang paling ringan. Oke, next page. Page 202, halaman 202. Look at lesson 8, lihat pembelajaran 8, units of quantity. Nah, quantity atau satuan yang lainnya dalam bentuk satuan berat yang lain. Kalau tadi kita sudah mempelajari tons and quintal. Nah, di sini ternyata ada satuan berat yang lain yaitu dalam bentuk dozen atau lusin. Nah, masih kalian ingat, tulis artinya di bawahnya ya. Lusin. Oke. 1 dozen same as 12. 1 lusin sama dengan 12 pieces atau 12 benda. Oke, next number 3, kalian langsung lihat nomor 3. Brina bought 7 dozen of notebooks. Brina membeli 7 lusin buku catatan. How many notebooks did she buy? Berapa banyak buku catatan yang dia beli? Nah, oke, tadi 1 dozen same as 12. 1 lusin sama dengan 12. Jadi dikalikan. 7 dozen is equal to 7 lusin sama dengan 7 times 12. 7 dikali 12. Nah, perkalian 7 dengan kali 12. 2 times 7 is equal to 14. 2 dikali 7 sama dengan 14. Yang di belakang taruh di bawah, yang di depan taruh di atas. Oke, sekarang 7 times 1. 7 dikali 1, 7. Kita tambahkan yang menyimpan. Tambah 1, 8. Jadinya 84 sama dengan 84 notebook sama dengan 84 buku catatannya. Oke, gampang ya. 1 lusin sama dengan 12. Oke, next page. 203, halaman 203. Look at number 4. Carla has 3 dozen of books. Carla memiliki 3 lusin buku. Her sister has 9 books. Dan saudara perempuannya memiliki 9 buku. How many books do they have altogether? Berapa banyak buku yang mereka punya? Altogether berarti ditambah. Tapi sebelumnya ini yang 3 lusin kita hitung satuannya dulu. Ada berapa 3 lusin, berapa unit atau berapa pieces. Nah, 3 dozen same as 3 lusin sama dengan kalikan 12. 3 times 12 is equal to, nah, berkalian 12 dengan 3. 12 dikali 3, 36. Baru kita tambah 36 plus 9, 36 ditambah 9 is equal to 45 sama dengan 45. Jadi hasilnya they have 45 books altogether. Buku mereka adalah 45. And then number 5, untuk nomor 5, do yourself. Kalian kerjakan sendiri. Ingat, dikalikan 12. Remember ya, jangan lupa ya. Next page. 104, halaman 204. Oke, next. Kodi. Nah, ini quantity, dalam bentuk jumlah yang lain. Kalau tadi dozen, lusin. Kalau sekarang kodi dalam bentuk kodi. Nah, kita lihat 1 kodi same as 20. 1 kodi sama dengan 20 pieces. Nah, kalau tadi 1 dozen same as 12. 1 lusin sama dengan 12. Nah, ini kalian hafalkan. Remember ya, diingat-ingat ya. Oke, langsung lihat number 8, nomor 8. Gita bought 4 codis of blues. How many blues did she buy? Gita membeli 4 kodi baju kemeja. Berapa banyak baju kemeja yang dia beli? Oke, ingat 1 kodi same as 20. 1 kodi sama dengan 20 pieces. Jadi 4 times 20. 4 dikali 20 is equal to 80 sama dengan 80. She bought 80 blouses. Dia membeli 80 kemeja. Oke, next page.
5, halaman 205. Look at number 9, kalian lihat nomor 9. Farida has 6 kodi of shirt. Farida memiliki 6 kodi baju. She sells 50 shirt. Dia menjual 50 baju. How many shirt does Farida have left? Berapa banyak baju yang Farida miliki sekarang? Tadi dia memiliki 6 kodi. Nah, 6 kodi berapa pieces sih? Masih ingat? Oke, 20. Berarti dikalikan 20. 6 times 20. 6 dikali 20. 120. 120. Lalu dijual berarti dikurang. 120 minus 50. 120 dikurang 50 is equal to 70, sama dengan 70. Jadi sisa bajunya adalah Farida has 70 shirt left, 70 sisa bajunya. And then number 10, untuk nomor 10, do yourself, kalian kerjakan sendiri. Ingat kalau kodi times 20 dikali 20. Oke, next page. 206, halaman 206. Nah, kalau sekarang quantity, jumlah dalam satuan gross. Nah, 1 gross, 1 gross same as 144. 1 gross sama dengan 144. Nah, remember, kalian ingat ya. Tadi dozen, lusin, 1 lusin 12. 1 kodi, 1 kodi 20, 20. Nah, sekarang 1 gross. 1 gross 144. 1 gross sama dengan 144. Remember, jangan lupa ya, diingat-ingat ya. Next, langsung kalian lihat number 13, nomor 13. Sandy bought 4 grosses of chocolate bars. Sandy membeli 4 gross coklat batang. How many chocolate bars did Sandy buy? Berapa banyak coklat batang yang Sandy beli? Ingat, remember, 1 gross same as 144. 1 gross sama dengan 144. Berarti dikalikan 144. 4 times 144 is equal to 4 dikali 144 sama dengan, ingat, kalian melakukan perkalian bersusun seperti ini. Ya, masih ingat kan? Hasilnya 576 sama dengan 576. Sandy bought 576 chocolate bar. Jadi Sandy membeli 576 coklat batang. Oke, remember ya. Next page. 207, halaman 207. Look at number 14, lihat nomor 14. Linda sold 2 grosses of erasers during a bazaar. Linda menjual 2 gross penghapus selama bazar berlangsung. Tina sells 8 dozen of eraser during the bazaar. Sedangkan Tina menjual 8 lusin penghapus selama dalam bazar tersebut. How many eraser do they sell altogether? Berapa banyak penghapus yang mereka jual semuanya? Berarti dijumlahkan. Tapi yang satu dalam bentuk gross, yang satu dalam bentuk dozen, dalam bentuk lusin. Berarti kita ubah semuanya dulu, dua-duanya. 2 grosses same as, ingat kalau 1 gross berapa? 144. Jadi dikalikan 144. 2 times 144 is equal to 2 dikali 144 sama dengan 288 sama dengan 288. Nah, sekarang yang lusin. 1 dozen same as 12. 1 lusin sama dengan 12. Berarti kalikan 12. 8 times 12 is equal to 8 dikali 12 sama dengan 96 sama dengan 96. Lalu karena all together berarti dijumlah, ditambah. 288 plus 96 is equal to 288 ditambah 96 sama dengan 384 sama dengan 384. They sell 384 eraser altogether. Mereka menjual 384 penghapus. Okay. And then number 15, nomor 15, do yourself. Kalian kerjakan sendiri ya. Ingat, ini pertanyaannya dalam bentuk gross, berarti dikalikan 144. Oke, next page. The last page, 208, halaman yang terakhir 208. Look at the quantity others. Nah, di sini ada quantity yang lainnya, yaitu dalam bentuk cream. Nah, ini biasanya untuk menghitung dalam bentuk lembaran kertas. 1 rim same as 500 seats.
1 rim sama dengan 500 lembar. Nah, ingat, remember. Tadi kita sudah mempelajari dozen, lusin, kodi, gross, and yang terakhir adalah rim. Oke, diingat-ingat ya. Nah, langsung kalian lihat nomor 17, nomor 17. A box contains 5 reams of paper. Dalam sebuah box berisi 5 rim kertas. Nah, ini ada satu boxnya berisi 5 rim. How many sheets of paper are there in the box? Berapa banyak lembaran kertas dalam satu kotaknya? Ingat, satu rim berapa? 500 sheet, 500 lembar. Berarti kalikan 500. 5 times 500 is equal to 5 dikali 500 sama dengan 2506 sama dengan 2500 lembar. There are 2500 sheets of paper in the box. Ada 2500 lembar kertas di dalam sebuah kotak. Oke. Next, number 19. Untuk yang nomor 19, do yourself. Kalian kerjakan sendiri. Oke. I think it's enough for today. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.